Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai biologi virus corona ya yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, jadi sekali lagi kita membahas dari segi biologi ya, sesuai dengan materi kita mengenai virus. Nah, sekarang kita lihat dulu ini gambar dari partikel virus corona. Nah, perbedaannya nanti apa yang dimaksud dengan virus corona dan COVID-19 itu sendiri ya. Jadi, virus corona ini adalah kelompok virus yang akan menyebabkan penyakit. Jadi dia nama virus ya atau keluarga virus nanti dia menyebabkan penyakit. Nah, penyakitnya itu yang disebut dengan COVID-19 ya, COVID-19. Nah, penyakit ini sendiri nanti akan menyerang sistem pernafasan kita ya. Jadi virus ini menyerang sistem pernafasan. Oke, kepanjangannya atau singkatan dari apa, COVID-19 ini Coronavirus Disease ya. Jadi ini adalah penyakitnya, bukan nama virusnya. Meskipun sehari-hari kita nanti, akan sering mendengar COVID-19 sebagai virus ya, tapi sebenarnya virusnya sendiri adalah virus corona, penyakitnya adalah COVID-19. Nah, sekarang kita lihat awalnya ini ditemukan di akhir Desember 2019 ya. Pasti adik-adik sudah sering mendengar dan sudah tahu, sudah hafal dari negeri Cina, itu daerah Wuhan dan menyebar sangat cepat sehingga ke Indonesia juga menjadi meluas sampai ke dari Sabang sampai Merauke ada ya. Nah, sekarang kita lihat gejalanya apa. Ini mirip dengan SARS, di mana gejala umumnya biasanya akan ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak napas. Oke, sekarang kita lihat gejala itu gejala umum, gejala ringannya seperti nanti adik-adik mengalami pilek, sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, batuk, demam, atau radang pada selaput konjungtiva kalian, konjungtivis, dan bisa saja kita jadi susah untuk mengecap rasa atau aroma ya. Jadi tidak bisa membedakan aroma atau merasakan makanan. Kemudian ada ruam di kulit. Nah, semakin parahnya lagi, kesulitan bernafas hingga kematian ya adik-adik. Nah, sekarang tadi sudah tahu gejalanya, gejala berat, gejala ringan. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri virus corona itu sendiri ya. Sesuai dengan ciri-ciri virus yang sudah kita pelajari pada materi virus, kita lihat di sini. Virus corona sama seperti virus secara umum dia bukanlah makhluk hidup ya adik-adik ya. Sekali lagi virus corona ini juga bukanlah makhluk hidup, dia hanya merupakan partikel, oke. Dan mengapa dia bukan makhluk hidup? Karena tidak dapat melakukan metabolisme. Kita bisa melakukan metabolisme, kita bisa Eee, misalnya ketika kita makan kemudian nanti itu akan dikatabolisme menjadi energi, makanya kemudian kita bisa bersemangat kembali, ada energi untuk melakukan berbagai aktivitas kita, ada ATP. Nah, metabolisme ini tidak bisa dilakukan oleh virus corona tanpa adanya sel inang ya, karena dia tidak punya kita tahu virus itu bukanlah sel, jadi tidak punya mesin, metabolismenya sendiri, biosintesisnya. Sehingga tanpa sel inang, virus corona ini juga tidak dapat memperbanyak dirinya sendiri. Oke. Nah, virus corona ini juga merupakan parasit intraseluler sejati ya, adik-adik, obligat, di mana dia akan menempel pada sel inang dan ukurannya juga sangat mikroskopis. Ini bentuk dari virus corona itu yang menyebabkan penyakit COVID-19. Sekarang kita masih masuk kepada lanjut ciri-cirinya. Di sini bentuk, bentuknya bulat ya, kita lihat di sini bulat dan seperti mahkota, seperti memiliki mahkota. Nah, mahkotanya sebenarnya tersusun dari protein S ya adik-adik ya. Ini protein S yang mengelilingi permukaan virus. Oke, mengelilingi permukaan virus, makanya dia terlihat seperti memiliki mahkota. Oke, sekarang kita masuk oh ya,
protein S ini sendiri, dia berperan untuk menempel ya, nanti menghubungkan virus dengan sel inang sehingga bisa masuk. Jadi, untuk masuknya virus ini, memasukkan virus, peranan protein S yang akan melakukannya. Nah, sekarang kita masuk kepada asam nukleat. Kita ingat bahwa virus memiliki asam nukleat itu RNA saja atau DNA saja. Nah, si COVID, virus corona ini memiliki asam nukleat RNA ya, tapi dengan rantai tunggal. Ini ya, rantai tunggal karena nanti ada yang rantai ganda. Ada yang asam nukleatnya berupa DNA. Sementara si virus corona ini rantai tunggal RNA. Oke, sekarang kita masuk kepada struktur. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah spike yang menyebabkan dia seperti memiliki mahkota untuk masuknya virus menempel. Bagian-bagian lainnya apalagi dari struktur virus corona? Oke, dia punya seperti selubung ya, atau punya sarung envelope. Nah, ini akan selain itu dia punya beberapa lapis protein ya. Envelope ini sendiri sebenarnya protein ya, protein cangkang untuk si envelope. Kemudian tadi ada protein S untuk masuk atau menempelnya virus pada sel inang. Kemudian ada protein membran. Oke, mana protein membran di sini? Selain ada protein nukleokapsida. Ini nukleokapsida. Nah, membran yang ini ya. Oke, dia ada di sini. Kita perhatikan dulu dengan seksama. Tadi yang ini kita sudah tahu protein S. Kemudian nukleokapsid ya berarti yang berhubungan dengan RNA-nya ya, dengan asam nukleat. Oke, kemudian protein membran ini lebih ke dalam. Kemudian yang envelope itu cangkangnya yang warna merah ini ya. Ini semua ini bulat-bulat. Oke, jadi dia dilapisi atau dilindung oleh berbagai lapisan protein. Tapi tidak hanya protein sebenarnya ya. Sekarang kita lihat masih bagaimana sih virus ini bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, kita lihat di sini. Virus masuk ke sel tubuh melepaskan spike. Tadi protein S ya. Ini yang merupakan protein S. Ini yang di atas-atas ini. Oke. Ini kan protein S. Kemudian RNA virus akan bertranslasi kemudian replikasi semakin banyak. Akhirnya terbentuk nukleokapsid, terbentuk membran, terbentuk envelope baru. Kemudian semakin dewasa ceritanya lengkap, kemudian akan melepaskan dirinya si virus corona ini adik-adik ya. Oke, sebenarnya prosesnya mirip kok dengan ketika penempel dulu, kemudian penetrasi, kemudian memperbanyak, merakit, kemudian lisis ya. Sekarang kita lanjut masih pada ciri-ciri virus corona. Kita lihat, virus corona ini termasuk virus zoonotik ya adik-adik. Ini berarti dia ditransmisikan awalnya dari hewan ke manusia. Memang masih dalam penelitian sebenarnya hewannya itu apa. Ada yang banyak yang menganggap dari kelelawar atau hewan lainnya ya. Nah, nanti ini masih diteliti sebagai faktor alaminya. Oke, jadi kelelawar dianggap membawa virus corona ini pada awalnya. Kemudian baru dari manusia ke manusia. Oke, ini ya. Baru ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. Droplet pasti kalian sudah sering dengar, itu partikel air yang sangat kecil ketika kita batuk, kita bersin, kita berbicara. Nah, partikel air liur kita ini, nah itu yang disebut dengan droplet ya adik-adik. Kemudian berapa lama droplet itu tahan di permukaan benda? Anggapannya bahwa droplet itu mengandung virus corona ya. Kalau ada seseorang itu terkena virus corona, terkena COVID, nah di dalamnya ada virus corona, di dalam droplet itu juga mengandung virus. Nah, berapa lama droplet itu bisa tahan di permukaan benda ya adik-adik? Sebenarnya belum diketahui pasti
karena bisa tergantung pada jenis permukaan atau suhu atau kelembapan lingkungan. Nah, makanya kita harus sering-sering pakai masker ya, agar kita tidak terkena atau kita tidak menularkan. Karena ada istilah kan orang tanpa gejala ya adik-adik. Nah, sekarang masih berhubungan dengan pelajaran kita virus, kemudian ada antibiotik. Nah, apa nih hubungan antibiotik dengan penyakit akibat virus corona atau COVID-19? Nah, antibiotik hanya untuk melawan bakteri ya adik-adik, sehingga dia tidak bisa mengobati COVID-19. Jadi tidak bisa membunuh virus corona. Karena sebenarnya antibiotik hanya mengobati infeksi sekunder. Jadi penyakit yang mungkin disebabkan oleh bakteri karena pada saat itu mungkin sistem imun kita sedang, rendah kan, karena ada virus yang mulai mengalahkan, mulai menguasai sistem imun kita. Nah, jadi jangan sampai nih ada bakteri bisa masuk kemudian menyebabkan penyakit yang lebih, berbahaya lagi, makanya diberikan antibiotik. Namun upaya yang bisa membuat kita terhindar dari virus corona, kita sering rajin-rajin mencuci tangan adik-adik ya dengan sabun. Sebenarnya kalau secara biologi atau kimia kita bisa melihat bahwa sabun ini molekulnya ini ada bagian yang disebut dengan hidrofilik, bagian kepala. Filik ini berikatan, hidro air, berikatan dengan air. Sementara bagian ekor, ini kepala ya, ini ekor yang merah, nih, dia takut air, hidrofobik. Oke, dia tidak akan berikatan dengan air, menghindari air, tapi dia akan berikatan, lebih suka berikatan dengan lipid atau minyak. Nah, lipid atau minyak yang ini nanti ada pada struktur si virus itu yang akan terganggu oleh sabun adik-adik. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, sabun akan melarutkan ikatan lemak virus ya. Jadi ikatan lemak mana? Di sini ada ikatan lipid bilayer. Nah, ikatan lemak ini akan hancur. Sehingga nanti lama-kelamaan struktur lipidnya ini hancur, virusnya juga akan ikutan mati ya adik-adik ya. Memang virus memang benda partikel mati ya, bukan benda hidup. Bukan makhluk hidup, tapi dengan adanya ini, nah dia tidak bisa lagi memperbanyak diri, tidak bisa lagi menginfeksi karena sudah hancur lapisan lemaknya ya, struktur dari tubuh si virus. Nah, lebih kurang ya 20 sampai 30 detik mencuci tangan, jangan cepat-cepat. Ya, lamaan dikit agar si lipid bilayernya hancur, virusnya juga tidak bisa berkembang biak lagi, tidak bisa bereplikasi dan tidak bisa menginfeksi adik-adik ya. Nah, makanya kalau ada pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati, kita dengan belajar biologi, kita tahu mengenai virus corona ini, nah jadi harus, lebih aware kita menggunakan masker, jaga jarak, pola hidup yang sehat adik-adik ya, untuk menghindari terkena penyakit COVID-19 tadi. Pola hidup sehat jelas untuk meningkatkan sistem imun kita. Hindari stres, istirahat cukup, makanan sehat, bergizi, dan olahraga rutin, serta tadi sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Lebih baik daripada hand sanitizer ya. Kalau tidak ada sabun, sulit untuk mencari air dan sabun, oke kalian menggunakan hand sanitizer. Tapi tadi karena kita tahu bahwa sabun ini partikel tadi hidrofobik dan hidrofiliknya bisa merusak dari struktur lipidnya virus, lebih baik kita menggunakan sabun ya, biar lebih jelas. Nah, terakhir kita akan sering mendengar rapid test, swab test, dan CT scan untuk mendiagnosa COVID. Nah, agar kita semakin paham, kita lihat di sini bahwa sebenarnya rapid test ini kita mendeteksi antibodi ya adik-adik, antibodi M, IgM, dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Meskipun kalau nanti hasil tes rapid testnya positif, belum tentu itu karena virus corona, bisa saja infeksi dari virus lain ya adik-adik.
Dan kalau hasilnya negatif, belum tentu juga, memastikan kita bebas dari virus corona. Jadi, rapid test ini tidak terlalu valid untuk mendiagnosa kita terkena COVID-19 atau tidak ya. Berbeda dengan swab test, ini mendeteksi virus corona di dalam dahak, jadi sudah jelas di dalam dahak kita ya, dalam tubuh kita. Sementara ronsen atau CT scan ini juga dapat mendeteksi cairan di paru-paru, karena nanti efeknya ketika ada virus di dalam paru-paru kita, nah ini bisa menyebabkan adanya cairan ya. Itu nanti dibahas, secara detail sebenarnya di kedokteran. Kita cukup mengenai tadi ciri-ciri virus, kita sudah tahu struktur yang dimilikinya apa, dan mengapa tadi dengan, menggunakan sabun, virus ini akan kehilangan daya infeksinya atau akan hancur. Tadi semua sudah kita bahas di materi ini ya dan kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap semangat untuk belajar. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.